Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin berdiskusi tentang problem esensial filsafat dan pendidikan. Kenalkan, nama saya Diki Abdi Nugroho. Nama saya Juta Pogolan. Saya Cynthia Hardo. Saya Srianti Probarus. Selamat menyaksikan. Baiklah, pada kali ini kami akan mendiskusikan tentang problem esensial filsafat dan pendidikan. Masalah pendidikan adalah merupakan masalah hidup dan kehidupan manusia. Proses pendidikan berada dan berkembang bersama proses perkembangan hidup dan kehidupan manusia. Bahkan keduanya pada hakikatnya adalah proses yang satu. Lutz mengatakan bahwa seluruh proses dan kehidupan manusia adalah proses pendidikan. Segala pengalaman sepanjang hidupnya merupakan dan memberikan pendidikan baginya. Pendidikan memiliki ruang lingkup yang luas karena menyangkut seluruh aspek hidup dan kehidupan manusia. Oleh karena itu, ada banyak permasalahan pendidikan yang dihadapi. Permasalahan pendidikan yang ada yang sederhana yang menyangkut praktik dan pelaksanaan sehari-hari. Tetapi ada pula di antaranya yang menyangkut masalah yang bersifat mendasar dan dalam, sehingga memerlukan bantuan ilmu-ilmu lain dalam memecahkannya. Bahkan pendidikan juga banyak menghadapi persoalan yang tidak mungkin terjawab dengan menggunakan analisa ilmiah semata-mata, tetapi memerlukan analisa dan pemikiran yang mendalam, yaitu analisa filsafat. Nah, jadi permasalahan yang kita bahas ini ada beberapa, yaitu apakah pendidikan bermanfaat atau berguna untuk membina kepribadian manusia atau tidak. Nah, apakah potensi hereditas yang menentukan kepribadian atau faktor luar? Mengapa anak yang potensi hereditasnya relatif baik tanpa pendidikan dan lingkungan yang baik tidak mencapai perkembangan kepribadian yang sebagaimana diharapkan? Lalu permasalahan selanjutnya, apakah tujuan pendidikan itu sesungguhnya? Apakah pendidikan berguna bagi individu sendiri atau untuk kepentingan sosial? Apakah pendidikan itu dipusatkan pada pembinaan manusia pribadi atau juga pada masyarakat? Lalu permasalahan yang ketiga ini, apakah hakikat masyarakat itu dapat bagaimanakah kedudukan di individu dalam bermasyarakat? Jadi permasalahan selanjutnya, untuk mencapai tujuan pendidikan yang ideal, apakah pendidikan itu diutamakan yang relevan dan pembinaan kepribadian sehingga cakap memangku suatu jabatan di masyarakat? Lalu bagaimana asas penyelenggaraan pendidikan yang baik, sentralisasi, desentralisasi atau otonomi? Masalah-masalah tersebut hanyalah sebagian dari problematika pendidikan yang dalam pemecahannya memerlukan usaha-usaha berpikiran yang mendalam dan sistematis. Dalam memecahkan masalah tersebut, analisa filsafat menggunakan berbagai macam pendekatan yang sesuai dengan permasalahannya. Di antaranya, pendekatan yang digunakan antara lain yang pertama yaitu pendekatan secara spekulatif. Pendekatan ini disebut juga pendekatan reflektif, yang berarti memikirkan, mempertimbangkan, juga membayangkan dan menggambarkan. Dengan teknik pendekatan ini dimaksudkan adalah memikirkan, mempertimbangkan, dan menggambarkan tentang sesuatu objek untuk mencari hakikat yang sebenarnya. Yang kedua yaitu pendekatan normatif, yaitu nilai atau aturan dan ketentuan yang berlaku di tinggi dalam hidup dan kehidupan. Juga merupakan masalah pendidikan. Dengan pendekatan ini diharapkan untuk berusaha memahami nilai-nilai norma yang berlaku dalam hidup dan kehidupan manusia dalam proses kehidupan, serta bagaimana hubungan nilai dan norma tersebut dengan kehidupan. Yang ketiga, pendekatan analisa konsep, artinya pengertian atau tanggapan seseorang terhadap suatu objek. Setiap orang memiliki pengertian atau tanggapan yang berbeda-beda mengenai suatu hal yang sama. Dengan pendekatan ini diharapkan untuk memahami konsep dari para
dikemukakan oleh Imam Bernardin dalam bukunya Filsafat Pendidikan, menekankan bahwa analisis filsafat terhadap masalah-masalah pendidikan menggunakan dua macam pendekatan, yaitu pendekatan filsafat historis. Filsafat historis yaitu dengan cara mengadakan deteksi dari pertanyaan-pertanyaan filosofis yang diajukan, mana-mana yang telah mendapat jawaban dari para ahli filsafat sepanjang sejarah. Dari jawaban-jawaban yang ada dapat dipilih jawaban mana yang sekiranya sesuai dan dibutuhkan. Pendekatan filsafat kritis yaitu dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan filosofis dan diusahakan jawabannya secara filosofis pula. Analisis pendekatan filsafat kritis adalah satu, analisis bahasa. Analisis bahasa adalah usaha untuk mengadakan interpretasi yang menyangkut pendapat-pendapat mengenai makna yang dimilikinya. Dua, analisis konsep. Analisis konsep adalah suatu analisa mengenai istilah-istilah atau kata-kata yang mewakili gagasan. Itulah kita diskusikan ya teman-teman. Berarti kita apa dalam bacanya? Iya, Sekarang kita ulangi. Ya, sekarang kita ulangi. tapi ini masuk nggak? Masuk nggak? Ya pemahamannya